Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan sebaiknya pagar laut misterius yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang tidak dicabut dulu agar memudahkan proses penyelidikan. Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang? Belum. Kita sedang penyelidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Ya, sebagaimana aksi yang telah dilakukan oleh TNI AL, yaitu mencopot pagar-pagar yang ada di Laut Tangerang. Kemudian sehari sebelumnya ada protes lah. Yang lucunya nih yang protes malah Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri gitu, yang intinya beliau adalah anak buah atau pembantunya Pak Prabowo sendiri. Yang instruksi ini kan presiden langsung. Kok bisa-bisanya menteri protes gitu? Apalagi alasan-alasan yang dibuat itu nggak masuk akal. Seperti menghilangkan barang bukti ya gitu. Nanti harus diketahui siapa dulu pemiliknya. Soal mencabut itu kan gampang katanya. Ya memang begitu, mencabut itu gampang gitu kan. Tapi ini kan mengganggu. Intinya pertama ya mengganggu, yang jelas itu sangat mengganggu rakyat atau nelayan setempat yang akan melakukan aktivitas bernelayan gitu atau mencari ikan ya. Ini nggak dipikirkan sama dia. Kalau soal barang bukti itu kan video tersebut kan bisa jadi barang bukti. Kan pemerintah ini kan bukan orang-orang tolol isinya gitu. Dianggapnya seperti orang-orang bodoh yang itu nanti akan menjadi barang bukti. Harus jelas dulu siapa pemiliknya, dan ini juga belum dibongkar semua kan. Kalau menurut data jurnalistik itu kan baru sekitar 2 km yang dibongkar. Nah ini bukan apa-apa ya, ini dulu menterinya siapa gitu loh. Apa beliau tidak menganggap Pak Prabowo masih presiden atau tidak menganggap Pak Prabowo saat ini adalah presiden gitu loh. Atau beliau masih menganggap presidennya ini masih yang dulu gitu loh. Yang jelas kalau lihat dari pernyataan ini kita jadi meragukan pernyataan tersebut gitu loh. Pernyataan seorang sekelas menteri menyatakan suatu hal yang bersifat kebodohan. Menurut Pak Git itu ya, apa begitu ya? Karena yang pertama ini menghilangkan barang buktinya nggak hilang, ada videonya juga ada, ya toh. Kemudian harus diketahui siapa pemiliknya dulu. Kalau tak diketahui harus siapa pemiliknya dulu, ini mengalami proses yang lama. Karena nggak begitu saja maling itu langsung mengaku kalau dia maling dengan secepat itu. Dan ini mengganggu proses nelayan untuk mencari ikan. Ini sangat mengganggu. Kalau itu sudah dibongkar, paling tidak akan mempermudah jalurnya nelayan untuk melaut. Gitu teman-teman. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, ya, kalau boleh Pak berpendapat, ya, itu kita cek dulu yang Menteri KKP-nya siapa sih sebelum Pak Prabowo menjadi presiden? Jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan maksud Pak Git gini, Menteri KKP sekarang atau ya kalau dilihat dari misi dia diangkat pada zaman Pak Joko Widodo dulu di tahun 2020 gitu dulu. Jadi ini kan banyak menteri atau kementerian itu yang 40-50% itu kan masih menteri-menteri lama. Jadi sebetulnya kalau menurut Pak Git ya, ini tidak menuduh tapi ya berasumsi kan orang boleh-boleh aja gitu. Jadi beliau ini udah tahu prosesnya dulu, wong dia yang menjabat juga kan dulu. Nah dari sini kita berasumsi ada udang di balik batu dengan pernyataan ini, pernyataan yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akalnya adalah ya itu tadi lah,
yang menyatakan menghilangkan barang bukti, kemudian harus ditemukan dulu pemiliknya. Ini kan secara logis ini nggak masuk gitu. Ya Pak Agit tidak menjelaskan lagi karena sudah Pak Agit jelaskan tadi. Nah kalau memang ini beliau dulu tahu, beliau sebetulnya ketar-ketir juga ya, bongkar sama Pak Prabowo, nanti kementerian-kementerian yang bersangkut paut dengan itu mungkin akan disikat juga. Kalau memang harus begitu ya apa boleh buat, karena kalau memang ada bukti yang nanti mengarah keterlibatan beliau di situ, kenapa tidak? Ini bisa saja. Kan Pak Prabowo juga berjanji mau bersih-bersih gitu kan. Sekarang begini aja deh teman-teman ya. Pak Agit bertanya nih sama teman-teman. Kalau ada presiden membuat keputusan, apalagi instruksi yang sifatnya ini berpihak kepada rakyat, terus apakah harus ditolak atau diprotes oleh kementerian atau menteri-menterinya? Yang jelas-jelas saat ini kalau lihat dari keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo, ini adalah berpihak kepada rakyat ya. Yang artinya itu pagar tadi dibongkar untuk kenyamanan dan keleluasaan rakyat untuk menjalankan aktivitas nelayannya. Itu yang pertama ya. Kedua, apakah mungkin ya seorang presiden menyuruh angkatan TNI, angkatan laut, terus mau menghilangkan bukti-bukti tersebut? Apakah mungkin yang sudah diliput oleh media massa pada saat ini? Apakah mungkin itu akan terjadi untuk menghilangkan barang-barang bukti? Kan nggak mungkin. Ini pasti barang bukti itu akan dikumpulkan. Mereka juga bukan orang-orang bodoh gitu loh. Nah ini kan yang jelas untuk memperingan rakyat, memudahkan rakyat. Jadi tidak seperti konsep awal kalau pemasangan bambu atau pagar tersebut itu adalah sebagai penahan abrasi. Dulu kan waktu awal-awal itu ditanyai rakyat pada penjalanan operasionalnya itu. Rakyat itu kan daerah-daerah situ, Kronjo dan itu bertanya gitu di bulan Oktober 2024 itu menanyakan ini buat apa? Ini buat menahan abrasi, dan ternyata bukan. Setelah bukan segala macam prosesnya mungkin ya termasuk penyegelan dan akhirnya pembongkaran, ini kan sudah cukup untuk beliau atau Menteri KKP ini mendukung instruksinya Presiden. Nah ini kenapa kok instruksinya Presiden diprotes gitu. Kecuali yang protes itu orang-orang yang pro gitu atau netizen, itu Pak Agit juga masih wajar lah gitu ya. Kalau misalnya netizen komentar dalam sebuah konten atau apa, atau membuat tulisan bukan seorang menteri gitu ya. Misalnya netizen memprotes ya jangan dibongkar lah karena ya mungkin penyebabnya seperti itu tadi ya, yang protes tuh netizen gitu wajar. Tapi kalau yang protes ini seorang menteri yang pada saat itu juga memegang tanggung jawab di area tersebut, nah ini perlu dipertanyakan ini. Nah, kayak kalau istilahnya tuh kayak udah sudahlah, teman-teman bisa tahu lah isi pikiran Pak Agit gitu, yang Pak Agit maksudkan gitu kan ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi menurut Pak Agit ini cukup ya. Yang pertama secara logika nggak ada lah orang menteri itu memprotes, jarang seorang menteri itu membuat keputusan memprotes instruksi presiden. Yang harusnya beliau adalah mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan alasan-alasan tadi ya, menghilangkan barang bukti, terus soal bongkar itu gampang, harus diketahui pemilikannya. Ini adalah alasan-alasan yang dibuat-buat saja, yang menurut Pak Agit itu tidak masuk akal ya. Ini menurut Pak Agit ya. Kalau menurut teman-teman gimana terserah teman-teman gitu kan. Dan menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.